Om Santi, Santi, Santi. Om. Selama periode awal tahun 2017, sejumlah situs internet milik pemerintah dan swasta diretas. Ribuan warga Bali gelar aksi 1000 lilin untuk Ahok di Taman Kota Singaraja, Bali. Widodo Cahyono Putro resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Bali United menggantikan Hans Peter Seller. Mencicipi beragam makanan lezat di tengah nuansa pegunungan dalam gelaran Ubud Food Festival 2017. Halo, selamat pagi pemirsa, Net Bali kembali hadir menyapa Anda selama 1 jam ke depan dengan membawakan sajian berita terhangat dan inspiratif. Wisata alam dengan suasana pepohonan yang hijau itu sudah biasa, tapi kali ini ada salah satu tempat wisata alam yang juga menawarkan untuk berwisata religi di Bali. Berbicara tentang Kabupaten Gianyar selalu identik dengan Ubud, tapi kali ini saya akan mengajak Anda untuk sedikit bergeser ke arah utara Ubud, tepatnya di Desa Pujung Kaje. Di sini kita bisa merasakan gemericik suara air dan segarnya udara alam. Di mana lagi kalau bukan Bali Mula Unik. Rimbun pepohonan berbalut udara sejuk, sambut kedatangan saya. Alunan musik tradisional mengiring lembut temani langkah kaki. Bagi saya yang tinggal di perkotaan, suasana seperti ini sungguh langka. Ya, Bali Mula Unik. Tempat wisata ini baru dibuka setahun lalu. Yang menarik, di sini juga kita bisa berwisata religi. Rasakan pengalaman spiritual ala umat Hindu Bali. Ritual ini namanya melukat. Setelah sembahyang, kita akan diajak mencicipi tirta atau air suci. Diambil langsung dari mata air Bali Mula Unik. Air ini diyakini bisa sembuhkan berbagai penyakit. Jangan khawatir, kesehatan dan kebersihan air ini sudah lulus uji. Salah satu ritual agama Hindu Bali yang baru saja saya lakukan ini adalah melukat. Di mana melukat ini bertujuan untuk menghilangkan aura negatif yang ada pada diri manusia. Rangkaian kegiatan spiritual sudah selesai. Sekarang waktunya bersenang-senang. Suara gemericik air seolah memanggil. Tak sabar rasanya melepas penat dengan bermain air. Dan pilihan saya, river tubing. Untuk menuju sungai saya harus menuruni deretan anak tangga ini. Eits, gak lupa selfie. Sayang kan kalau pemandangan indah begini gak diabadikan? Yah, sampai juga. Saatnya nikmati segar dan jernihnya aliran sungai. Bagi yang hobi bertualang dijamin betah. Fasilitas camping ground dan tendanya lengkap. Atau mau menghabiskan malam di bilik bambu seperti ini juga bisa. Tinggal pilih saja. Mula Unik ini adalah moto keluarga kami untuk
mencapai kesejahteraan dengan kesenangan dan tidak pernah lupa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang sudah kami tawarkan dan sudah banyak juga peminatnya adalah rekreasi spiritual, yaitu tempat meditasi, tempat yoga, dan juga tempat melukat di Taman Nirhaira Sudamala. Keindahan alam dan kentalnya nilai agama jadi andalan wisata ini. Harga paket wisatanya cukup bersahabat, mulai dari Rp10.000 hingga Rp125.000. Pas untuk pilihan kegiatan habiskan akhir pekan. Vera Zenvia, Dewa Priyana melaporkan untuk NET. Desa Sangeh yang terletak di Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung tidak saja menawarkan kuliner dan objek wisata Monkey Forest-nya. Kini desa ini menawarkan objek wisata alam Tirta Taman Mumbul. Objek wisata yang diresmikan sekitar akhir tahun 2016 ini sudah mulai ramai dipadati pengunjung pada saat pelaksanaan tradisi Banyu Pinaruh. Ya, seperti inilah suasana objek wisata alam Tirta Taman Mumbul di Desa Sangeh, Kecamatan Abian Semal, Kabupaten Badung. Pasca dilakukannya penataan beberapa bulan yang lalu, objek wisata dengan 11 sumber mata air ini kini bisa dijadikan alternatif untuk berwisata sambil membersihkan jasmani dan rohani. Seperti saat pelaksanaan tradisi Banyu Pinaruh yang dilaksanakan sehari setelah merayakan Hari Raya Saraswati. Umat Hindu di Bali biasanya akan mendatangi sumber-sumber mata air seperti pantai maupun sumber mata air lainnya. Salah satunya sumber mata air Tirta Mumbul di Desa Sangeh ini. Ribuan umat dari berbagai daerah di Bali memadati objek wisata sumber mata air ini untuk melakukan prosesi melukat atau membersihkan diri baik secara jasmani maupun rohani agar unsur-unsur negatif di dalam tubuh bisa kembali dinetralkan. Di sumber mata air ini terdapat 11 pancuran air. Umat pun secara bergiliran melakukan prosesi pembersihan di masing-masing pancuran air sambil memohon berkah kepada Tuhan. Kami ingin melakukan pelukatan. Kebetulan hari ini adalah Banyu Pinaruh, hari yang baik untuk melakukan pelukatan diri, pembersihan diri. Jadi kami bertujuan ke sini membersihkan jasmani dan rohani, memohon pelukatan pembersihan dari Ide Betara Betari Sami yang melinggih Bliki, Ringpura, Tirta Taman Mumbul. Objek wisata Taman Tirta Mumbul di Desa Sangeh ini sendiri baru diresmikan pada akhir tahun 2016 lalu. Meskipun sumber mata air sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Kita punya pengelukatan objek wisata baru di samping Sangeh dengan kulinernya, dengan Monkey Forest-nya. Kita sekarang punya objek wisata baru. Memang bukan baru dalam arti memang sudah ratusan tahun, tapi kita renovasi baru 1,5 bulan dari hari ini. Sekarang hari Hari Banyu Pinaruh, setelah 1 hari setelah Saraswati. Nah, ini sekarang lagi boomingnya, istilahnya pemedak atau pengunjung itu dari seluruh penjuru Bali. Usai membersihkan diri, pengunjung juga bisa meluangkan waktu sejenak untuk menikmati asrinya suasana pedesaan di tepi Danau Pura Taman Mumbul. Objek wisata ini sendiri terletak sekitar 1 km dari objek wisata Monkey Forest atau sekitar 1 jam dari pusat kota Denpasar. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Selama periode awal tahun 2017, sejumlah situs internet milik pemerintah dan swasta diretas. Sesaat lagi tetap di NET Bali. You are watching NET, and happy anniversary! Hi, I'm Celine Dion, and you are watching NET. What's up, y'all? It's your man Tyrese Gibson. Salamet. Ulang Tahun. You're watching NET Salama Ulang Tahun.
Cahaya permukaan merah. Garuda, setiap Sabtu jam 2 siang, hanya di NET. Awali keceriaan pagi Anda dengan ragam berita terkini. Yes, selamat pagi. Ya, berdasarkan data dari Komnas Perlindungan Anak, kurun waktu 2014 hingga 2015 ada 196 kasus penculikan dan jumlah ini jadi alarm terutama bagi para orang tua untuk waspada. Serta informasi menarik dan inspiratif yang dikemas dengan santai. Untuk menyambut turis muslim dari berbagai negara, ini Korea Selatan hadirkan wisata ramah muslim. Indonesia Morning Show, hanya di NET. Selamat pagi. In here, aku harus menempatkan seorang personal assistant. Where did you work before? Oh yes, of course. Yes. Selamat datang di dunia syuting pagi hari. Tadi naik apa ke sini Kak Dika? Naik mobil. Oh, naik mobil. Oh, nanti pulangnya bareng kali ya. Ini mbaknya lagi. Sarah Sehan, Senin sampai Jumat jam 9 pagi, hanya di NET. Redaksi NET 10 kembali menyiapkan rangkaian informasi penting dan menarik. Di tengah kesibukan beraktivitas pagi, kami merangkum berita harian terkini secara padat serta informatif untuk menambah wawasan Anda. Komunitas sampah Asah di Bandung, Jawa Barat ubah sampah jadi rupiah. Ada yang unik dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Di sana ada namanya pateke. Ya, bukan dengan mesin ya, Enjini. Pateke ini andalkan tenaga kuda untuk membawa hasil panen. Terima kasih dan selamat beraktivitas. NET 10, hanya di NET. Get up. Ransomware jenis WannaCry membuat pusing ratusan ribu perusahaan di seluruh dunia. Data-data ini tidak dapat diakses, disandra oleh hacker demi tebusan uang jutaan dolar Amerika. Di antara yang paling nelangsa adalah negara-negara Eropa dan Inggris sebagai korban terparah. Diserang sejak Jumat lalu, negeri Ratu Elizabeth juga masih belum tahu siapa di balik serangan cyber tersebut. Menteri Kesehatan Inggris Jeremy Hunt menghadiri rapat dengan Komite Tanggap Darurat Pemerintah Sabtu waktu setempat untuk membahas serangan cyber global yang mengganggu sistem kesehatan negeri Ratu Elizabeth. Pemerintah Inggris pun langsung meminta bantuan Badan Polisi Uni Eropa Europol untuk menyelidiki serangan ini. And this is a major cyber attack, an international attack. In fact, the response has been good in the UK, and I hope we will be able to continue to disrupt it. 48 dari 248 layanan kesehatan Inggris telah diserang sejak Jumat lalu. Serangan ini membuat jaringan komputer rumah sakit mati dan mengganggu pelayanan kepada pasien. Pemeras cyber menipu korban untuk membuka lampiran malware berbahaya ke email spam yang tampaknya mengandung faktur, tawaran pekerjaan, peringatan keamanan, dan file sah lainnya. Hampir 100 negara terkena ransomware jenis WannaCry. Lebih dari 400 jaringan komputer di Rumah Sakit Darmais, Jakarta Barat terkena virus berbahaya. Mengatasi virus tersebut, pihak rumah sakit telah merestart sistem komputer. Sejak Sabtu pagi, data Rumah Sakit Kanker Darmais terkena virus yang menggunakan teknik bernama ransomware. Virus tersebut merupakan jenis malware malicious software yang paling cepat menyebar dalam suatu sistem jaringan. Pihak rumah sakit memastikan 70% jaringan komputernya sudah dibersihkan. Sejumlah langkah dilakukan untuk mengatasi serangan virus tersebut. Akibatnya pelayanan pasien menggunakan registrasi manual. Penambahan keamanan jaringan komputer juga ditambahkan oleh rumah sakit. Rumah sakit memastikan setiap data sudah mempunyai backup.
Saat ini sedang diinstal ulang backup data pelayanan seperti UGD pendaftaran dan kasir. Mau offline-kan semua, mematikan semua jaringan, mematikan semua komputer, sehingga demikian diharapkan bahwa terlokalisasi. Oleh karena itu, tindakan yang kita lakukan sekarang adalah melakukan pembersihan terhadap virus itu terhadap sebanyak 600 lebih komputer yang ada di daerah seluruh rumah sakit. Kemudian dilakukan pembersihan, kemudian dilakukan install ulang, kemudian dilakukan install juga untuk security-nya, jadi antivirusnya diinstal kembali. Menteri Komunikasi dan Informatika angkat bicara terkait serangan virus ransomware yang menyerang data ratusan komputer di Rumah Sakit Kanker Darmais. Menurut Rudi, virus ini merupakan masalah global yang menyerang berbagai industri. Serangan malicious software atau perangkat lunak jahat pada ratusan komputer di Rumah Sakit Kanker Darmais bukan serangan virus biasa. Tak hanya di Indonesia, serangan malware ini juga menyerang bisnis pelayanan kesehatan di Inggris. Kementerian Kominfo, ID Sirti, kemudian juga komunitas ini mencoba mengadres isu ini. Bukan hanya di Indonesia, tapi secara global, karena ini sifatnya global, jadi banyak engineers yang mencoba mengkoreksi ini, membuat antivirus dan lain sebagainya. Dan ini sangat dinamis dari waktu ke waktu, hitungannya malah detik per detik. Tapi semua mengarah kepada hal yang lebih baik, lebih positif. Virus ransomware yang menyerang ratusan ribu komputer di seluruh dunia ini belum bisa terdeteksi oleh antivirus yang ada saat ini. Namun kerugian akibat virus ini ternyata masih bisa diantisipasi. Cara antisipasi yang paling mudah, yang paling mudah dan murah, itu nggak usah peduliin itu ada virus yang kayak gini atau enggak, ada virus yang lebih bahaya atau enggak. Cukup lakukan 3 prosedur. Prosedur pertama adalah backup datanya, ya. Kemudian prosedur kedua barulah lakukan backup. Nah, udah gitu udah. Yang terakhir, yang ketiga nih, prosedurnya lakukan backup. Ya, jadi backup. Virus malware ini tidak merusak data melainkan hanya mengunci data. Hingga saat ini para ahli di seluruh dunia sedang berusaha menanggulangi virus ini. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Bukan hanya Rumah Sakit Darmais dan Harapan Kita saja yang disusupi peretas. Selama periode awal tahun 2017, sejumlah situs internet milik pemerintah dan swasta juga sempat diretas. Situs Pengadilan Negeri Negara, KPU DKI Jakarta, Telkomsel hingga Tempo menjadi korban ulah para peretas. Situs Telkomsel pada 28 April 2017 diretas oleh hacker. Oknum ini kecewa dengan mahalnya tarif kuota internet yang ditawarkan provider Telkomsel. Beruntungnya web server yang diretas adalah situs informasi, bukan situs yang berisi data pelanggan maupun data transaksi. Web server Telkomsel pun akhirnya pulih setelah berjam-jam diretas oleh oknum hacker. Sehari setelahnya, 29 April, provider seluler Indosat Ooredoo juga diretas. Pelaku peretas bernama Chaps Decoded meretas subdomain situs Indosat Ooredoo dengan mengirimkan pesan khusus. Sementara itu, 10 Mei lalu, situs berita online Tempo juga jadi korban peretas. Foto Rizik Syihab menjadi bagian utama situs. Peretas juga membuat setiap akses ke halaman situs web Tempo bergeser ke tempat lain. Artinya, peretas tidak menjebol masuk dan mengakses database Tempo, namun hanya mengalihkan jalur akses pengguna saja. Di tanggal yang sama, hacker juga meretas situs Pengadilan Negeri Negara di Jembrana, Bali. Sang peretas memprotes vonis 2 tahun penjara terhadap Ahok di halaman muka situs Pengadilan Negeri Negara. Sementara itu, Februari lalu, situs resmi KPU Pusat juga sempat diretas pihak tidak bertanggung jawab. Akibatnya, tampilan situs KPU lumpuh. Peretas juga mengunggah pernyataan jika ada 30 orang lain menyerang situs. Laman yang diretas adalah bagian penghitungan data Pilkada DKI Jakarta, sehingga petugas real count tidak bisa memasukkan data perolehan suara. Berdasarkan identifikasi IP address diduga berasal dari Cina dan Singapura. 3 situs pemerintah dan swasta lainnya juga berhasil diretas dengan cara berbeda-beda. Seperti situs milik Kabupaten Bekasi, situs KPU Jakarta Barat, dan juga situs Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, serta situs jual beli tiket online pegi-pegi.com. Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengeluarkan langkah-langkah penangkalan ancaman program jahat ransomware jenis WannaCry. Ini dapat dilakukan untuk mencegah program jahat jenis WannaCry dan untuk menyerang file di dalam komputer.
Langkah penting pertama adalah cabut kabel LAN atau Wi-Fi yang terhubung dengan internet agar komputer tak terpapar malware jenis WannaCry ini. Selanjutnya, lakukan backup data ke komputer yang lebih aman. Jika sudah, kita bisa perbarui antivirus yang ada pada komputer. Segera update keamanan Windows pada komputer Anda, serta lakukan sejumlah langkah teknis pencegahan dalam sistem operasi di komputer. Selanjutnya, ulangi langkah ini dan selalu backup file-file penting di komputer. Ribuan warga Bali gelar aksi 1000 lilin untuk Ahok di Taman Kota Singaraja, Bali. Sesaat lagi tetap di Net Bali. Bagaimana anak-anak? Ada yang tahu? Anime! Gosip Indonesia. Meresahkan warga Indonesia. Oh, so sweet. Top Chart Music minggu ini. Tayangan sehat adalah tayangan yang menghibur sekaligus memberikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Get up. Kembali hadir dengan ragam informasi hangat dan menarik. Menyajikan variasi buletin yang berkualitas, berbalut inspirasi dan informasi. Betul sekali, dan kali ini adalah kayu-kayu bekas yang dimanfaatkan menjadi ragam furniture unik dan lucu. Di Cina ada restoran dengan dekorasi ruang makan yang bisa berganti-ganti. Iya, asik banget. Teknologi efek sinar ultraviolet menghadirkan sensasi yang berbeda di restoran ini. Selamat beraktivitas. Untuk menemani aktivitas siang Anda, Net 12. Setiap hari jam 12 siang, hanya di Net. Alkohol. Keberadaan bea cukai di bandar itu adalah mutlak ada. How many did you bring to cafe? Custom Protection hanya di Net. You are watching Net, and happy anniversary! Hi, I'm Celine Dion, and you are watching Net. What's up, y'all? It's your man Tyrese Gibson. Salamat Ulang Tahun. You're watching Net Salama Ulang Tahun. Ya, kembali di Net Bali, ribuan warga gelar aksi 1000 lilin untuk Ahok di Taman Kota Singaraja, Bali. Dalam aksi 1000 lilin, warga Bali menolak hakim yang dipromosikan menjadi Kepala Pengadilan Tinggi Denpasar. Ribuan warga di Buleleng, Bali menggelar aksi 1000 lilin atas vonis 2 tahun Basuki Cahayapurnama alias Ahok di Taman Kota Singaraja Sabtu malam. Dari dewasa hingga anak-anak turut dalam aksi menyalakan lilin ini. Para peserta aksi berharap Ahok dibebaskan dan ditangguhkan atas penahannya. Aksi ini pun menarik simpati para pengunjung di Taman Kota Singaraja yang juga ikut mendoakan Ahok dan bangsa Indonesia agar tetap bersatu meskipun isu-isu intoleransi kembali muncul. Untuk kita menolak diskriminasi, kita menolak perpecahan, kita tetap asas Bhinneka Tunggal Ika. Hari ini semua datang berbeda. Kita berdoa bersama dalam perbedaan. Jadi kita tunjukkan, kita jangan biarkan yang seperti itu terjadi lagi.
Sementara itu kabar mengenai pemindahan Ketua Majelis Perkara Ahok menjadi Hakim Tinggi di Pengadilan Denpasar pun menjadi sorotan masyarakat di Buleleng, Bali. Warga bereaksi menolak hakim tersebut karena dinilai telah menciderai keadilan bangsa. Sebagai pribadi, tentunya melihat situasi dan kondisi seperti ini, kami secara pribadi tetap menolak. Mudah-mudahan beliaunya tidak tugas di Bali atau pemerintah akan lebih mengerti tentang keadaan yang ada di Bali. Mudah-mudahan hakim itu keinginan kami sebagai masyarakat Buleleng, umumnya Bali, tidak mengendaki beliau tugas di sini. Aksi 1000 lilin ini pun dijaga oleh sejumlah aparat pengaman adat atau pecalang. Aksi 1000 lilin ini rencananya akan kembali digelar dengan massa yang lebih banyak hingga Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama dibebaskan. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Dari mancanegara, aksi dukungan untuk Ahok berlangsung di San Francisco, Amerika Serikat. Ratusan warga long march sambil melakukan orasi. Sementara di Amsterdam, Belanda, lebih dari 500 warga Indonesia lantunkan lagu Indonesia Raya di Museum Plein. Lantunan lagu Indonesia Raya terus bergema di Museum Plein Belanda Sabtu waktu setempat. Kumandang lagu ini dinyanyikan oleh 700 warga negara Indonesia yang bermukim di berbagai kota di Belanda. Semuanya bersatu demi aksi solidaritas 1000 lilin untuk Ahok. Membawa aneka spanduk hingga bendera merah putih. Warga Indonesia dan Belanda sama-sama bersatu demi mendukung Basuki Cahayapurnama. Bukan hanya warga Indonesia, aksi damai ini juga dihadiri warga Belanda. Di hari yang sama, aksi serupa juga berlangsung di San Francisco, Amerika Serikat. Bertajuk Free Ahok, lebih dari 300 WNI di San Francisco turut serta. Mereka berjalan dari Park KJRI San Francisco menuju Aquatic Park Pier. Ada dua hal yang mereka gaungkan dalam aksi damai ini. Di antaranya bebaskan Ahok dan hapuskan undang-undang penistaan agama. Di tengah suhunan panas, aksi ini berlangsung sejuk tanpa gesekan atau keributan. Keluarga korban air minum otomatis PDAM di lapangan Puputan Badung mencabut laporan polisi untuk melupakan peristiwa tersebut. Karena bukan delik aduan, polisi akan tetap melanjutkan proses penyidikan. Kasus tewasnya seorang pelajar SMP di air minum otomatis milik PDAM lapangan Puputan Denpasar 13 April lalu masih belum menemukan titik terang. Sebulan proses penyidikan berjalan, aparat Polresta Denpasar belum bisa menyimpulkan pihak yang paling bertanggung jawab atas kelalaian. Informasi terbaru adalah pihak keluarga resmi mencabut laporan polisi pada 3 hari lalu dengan alasan ingin melupakan peristiwa tersebut. Alasannya bahwa dia tidak mau lagi, istilahnya kita ini sudah susah ya, jangan sampai kita diingatkan lagi dengan adanya kejadian itu. Nah, tapi kan deliknya bukan Ya iya, saya bilang kan tadi kan, walaupun itu dicabut tetap kita. Unsur kelalaiannya ada ditemukan. Kan masih dalam pemeriksaan. Kapolresta Denpasar menegaskan penyidik akan terus bekerja mengungkap kasus ini. Sampai saat ini polisi belum menetapkan tersangka dan masih mendalami keterangan sejumlah saksi. Pelajar kelas 1 SMP Negeri 2 Denpasar 13 April lalu meninggal akibat tersengat listrik air minum otomatis di lapangan Puputan Denpasar. Tubuh korban sempat menempel di salah satu pipa akibat tegangan listrik yang cukup tinggi. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Polresta Denpasar memediasi sopir angkutan konvensional dengan angkutan online untuk mengakhiri perseteruan antara keduanya Jumat siang. Dalam pertemuan ini kedua pihak diminta melengkapi persyaratan sesuai Permenhub nomor 26 tahun 2017 agar tetap bisa beroperasi 1 Juli mendatang. Perseteruan angkutan konvensional dengan angkutan online yang terjadi di Bali dalam beberapa bulan terakhir kerap berujung aksi anarkis. Untuk mengakhiri polemik yang terjadi, Polresta Denpasar berusaha memediasi kedua pihak di Mapolresta Denpasar Jumat siang. Dalam pertemuan ini Polresta juga mengundang Kadishub Bali, Dinas Perizinan dan Kominfo. Kapolresta maupun Kadishub meminta kedua belah pihak untuk menghormati Permenhub nomor 26 tahun 2017 tentang revisi aturan angkutan sewa online.
Dalam Permen Hub tersebut, angkutan online harus memenuhi sejumlah syarat perizinan untuk bisa terus beroperasi. Tak hanya taksi online, angkutan sewa konvensional pun juga diminta mentaati proses perizinan sesuai Permen Hub 32 tahun 2016. Yang belum punya izin juga, nanti tolong diurus izinnya, akan dibantu oleh kepala dinas, ya, sehingga semuanya itu berizin. Kadishub Bali menegaskan dalam Permen Hub juga diwajibkan seluruh angkutan sewa harus berbadan hukum. Angkutan sewa mau tidak mau, suka tidak suka harus berbadan hukum. Ini jelas keputusan Mahkamah Konstitusi. Batas waktu untuk melengkapi izin operasional sesuai revisi Permen Hub tersebut adalah akhir Juni. Jika pada 1 Juni sopir angkutan online maupun konvensional tidak bisa melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, Polresta maupun Dishub akan menindak sesuai aturan yang berlaku. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Mencicipi beragam makanan lezat di tengah nuansa pegunungan dalam gelaran Ubud Food Festival 2017. Saat lagi tetap di NET Bali. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Everybody get up. Nomor 1, kita mau update tentang ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. You are watching NET, and happy anniversary! Hi, I'm Celine Dion, and you are watching NET. What's up, y'all? It's your man Tyrese Gibson. Salamat Ulang Tahun. You're watching NET Salama Ulang Tahun. Resmi ditunjuk sebagai pelatih Bali United, Widodo Cahyono Putro mulai pimpin latihan skuad Serdadu Tridatu di lapangan Trisakti Kuta Jumat sore. Tugas pertama mantan striker timnas Indonesia di era 90-an ini adalah membenahi kelemahan lini belakang Bali United. Setelah mendepak pelatih asal Austria Hans-Peter Scheller, manajemen Bali United resmi menunjuk Widodo Cahyono Putro untuk melatih tim hingga akhir musim. Mantan pelatih Sriwijaya FC ini memimpin latihan perdana skuad Serdadu Tridatu di lapangan Trisakti Kuta Jumat sore. Sebagai arsitek anyar, Widodo mengaku masih beradaptasi dengan seluruh pemain maupun staf pelatih lainnya. Widodo sedikit terbantu karena pernah menangani sejumlah pemain seperti Irfan Bahdim di tim nasional. Sementara dua asisten pelatih Eko Purjianto dan Made Pasek Wijaya adalah rekan di timnas era 90-an. Tugas pertamanya adalah membenahi kelemahan lini belakang yang sering kecolongan lewat serangan balik lawan.
Ya, atmosfer di dalam tim ini yang harus kita jaga. Ya, atmosfernya udah bagus. Ya memang kekalahan itu kan kita nanti akan perbaiki mungkin di segi taktik atau strategi. Karena di mana tim di dalam menguasai pertandingan permainan itu mereka biasanya lengah di dalam pertahanan. Ya kayak kemarin mereka sudah menguasai, mereka menyerang terus, kena counter akhirnya kemasukan. Jadi mungkin itu harus lebih bersabar lagi. Pemain Bali United menyambut positif menunjuk Widodo sebagai pelatih baru. Sebagai salah satu legenda sepak bola Indonesia, Widodo bisa menjadi mentor yang baik bagi pemain muda Serdadu Tridatu. Ya bagus, saya senang. Saya sudah pernah di timnas kan, timnas 2010. Saya sudah ketemu sama Coach Widodo. Saya senang pelatih di sini. Saya sudah tahu dia striker kan, dia kasih apa? Saya bisa belajar dari dia. Ini legenda Indonesia kan, so saya bisa belajar dari. Untuk skema permainan, Widodo masih merahasiakan kepada media. Widodo akan berkonsultasi dengan asisten pelatih dalam menerapkan strategi yang tepat untuk mengangkat prestasi Bali United di Liga 1. Muhammad Hasanuddin melaporkan untuk NET. Ke informasi selanjutnya, untuk ketiga kalinya Ubud Food Festival digelar. Di sana pengunjung dapat mencicipi beragam makanan lezat di tengah nuansa pegunungan. Setiap harinya sekitar 2.000 pengunjung lokal dan mancanegara kunjungi festival ini. Mencicipi beragam masakan lezat khas Indonesia hingga mancanegara di satu lokasi. Itulah yang ada di Ubud Food Festival. Diselenggarakan selama 3 hari mulai dari 12 hingga 14 Mei. Ubud Food Festival jadi daya tarik bagi pencinta kuliner. Setiap harinya hampir 2.000 orang memadati area festival. Tidak hanya warga lokal, wisatawan mancanegara pun tak mau ketinggalan. Memasuki area festival, tentu saja kita langsung disambut jajaran stand yang menawarkan beragam menu. Mulai dari makanan lokal Bali, daerah lain di Indonesia, hingga beragam makanan lezat dari berbagai negara. Tak hanya itu, banyak pula menu unik dan tak biasa yang dapat kita coba di festival ini. Terima kasih. Nah, datang ke festival kuliner rasanya tidak lengkap kalau tidak mencoba makanan yang unik-unik. Kalau ini sekarang saya akan coba gelato, tapi bahan dasarnya dari tempe. Ternyata tempe dibuat gelato pun enak banget. Rasa tempenya ada, tapi dibalut dengan manisnya gelato. Enak banget sih ini. Mengangkat tema Every Flavor is a Story, festival ini punya misi mengenalkan makanan Indonesia ke mata dunia. Don't worry, because I'm here. Pengunjung juga diberi beragam cooking demo dan workshop. It's an amazing place to learn something more about food and local food and also healthier food. It's really nice. What do you think about the class? They are pretty interesting. Yeah. Nice workshops and talks. Nice. Yeah, and tastings. Area food truck outdoor juga ada di festival ini. Keberadaannya membuat pengunjung bisa mencicipi makanan sambil menikmati udara dan keindahan pegunungan khas Ubud, Bali. Gita Natalia, Andi Setiawan melaporkan untuk NET. Setelah puas makan-makan, waktunya jalan-jalan. Nah, kali ini kita akan melihat keindahan Waduk Sermo di Kulon Progo, Yogyakarta di malam hari. Di sana ada ratusan lampion apung warna-warni yang cantik sekali. Ratusan pengunjung bahkan rela antri panjang demi menambatkan lampion sekaligus berfotoria. Ratusan lampion apung warna-warni hiasi Waduk Sermo di Kulon Progo Sabtu malam. Berjajar rapi, lampion-lampion ini ditambatkan pada rangkaian bambu sebelum nantinya dilepaskan. Inilah yang menjadi daya tarik utama Menoreh Night Festival. Bahkan ratusan orang rela antre demi menambatkan lampion apung di tepian Waduk Sermo. Total ada 450 lampion yang ditambatkan pengunjung. Bersabar menunggu giliran memasang lampion demi mendapatkan pemandangan unik di malam hari. Supaya mendapat lampion, sekaligus berfoto dengan latar belakang lampion warna-warni, pengunjung harus membayar Rp50.000 per lampion.
Kesempatan ini pun dimanfaatkan secara optimal untuk berfoto ria. Pengunjung pun mengapresiasi keunikan acara ini. Soalnya penasaran aja, pengen tahu lampion abang tuh kayak apa. Udah itu aja sih, sama kayak menarik gitu loh mas. Menarik. Ya. Ini udah sering atau pertama kali? Baru pertama kali. Gimana tanggapannya dengan ini apa? Ya menarik sih, bagus. Karena keterbatasan tempat dan jumlah lampion, panitia sempat kewalahan menghadapi banyaknya animo pengunjung. Sebenarnya kemarin kita cukup kewalahan meminta atau memenuhi keinginan para pemesan tiket karena memang kemarin kita H-7 sudah tutup dan di situ masih banyak sekali yang nyari balik dari dalam Kulon Progo maupun luar Jogja. Tapi karena terbatasnya tempat dan terbatasnya lampion yang kita sediakan sehingga kita memang cuma ambil sedikit untuk penonton yang mendapatkan lampion. Selain lampion apung, pementasan kesenian daerah turut meriahkan acara. Di antaranya tarian jatilan dan reog. Menoreh Night Festival 2017 dihelat Sabtu dan Minggu 13 hingga 14 Mei 2017. Diharapkan acara ini dapat meningkatkan jumlah pengunjung ke kawasan wisata Waduk Sermo. Agung Nugroho melaporkan untuk NET. Melihat keindahan air terjun cinta yang berada di tengah kebun kopi di Buleleng, sesaat lagi tetap di NET Bali. You are watching NET, and happy anniversary! Hi, I'm Celine Dion, and you are watching NET. What's up, y'all? It's your man Tyrese Gibson. Salamet Ulang Tahun. You're watching Net Salama Ulang Tahun. Keberadaan papa bagi keluarga itu sangat berarti. Betul. Papa apa yang nggak pernah marah-marah. Apa tuh? Nggak papa. Terima kasih, nama saya Chandra. Bangun pagi bisa bikin tambah pintar. Bareng Andre Hesti bisa. Berbagai inovasi masa kini, seru-seruan di Fun Science. Hingga tips oi-oi. Pagi-pagi hanya di NET. Hai guys, welcome to Breakout, acara musik nomor 1. Kita mau update tentang nih ya musisi-musisi yang enak banget juga lagunya. Buat nemenin suasana kayak gini nih. Breakout hanya di NET. Seorang wanita cantik yang tinggal di Jepang 1 bulan. Belum. Doh, kenapa sih nggak punya pacar tuh kenapa? Iya nih, lagi nunggu. Sama dong. Buset, kayak kacakan banyak yang nunggu. Saya yakin Anda juga PHP nih pada supir-supir angkot terutama. Gimana? Bang, nanti turun depan ya. Begitu berhenti, set, Anda turunnya samping. Waktu Indonesia bercanda hanya di NET. Everybody get up. Keindahan alam Buleleng seakan tak ada habisnya. Salah satunya air terjun cinta yang berada di tengah kebun kopi ini. Air terjun cinta atau air terjun kembar ini ternyata menjadi daya tarik tersendiri terutama bagi kaum muda-mudi.
Buleleng tidak saja terletak pada keindahan pantai dan lautnya, namun juga banyak memiliki objek wisata alam pegunungan yakni air terjun. Salah satunya air terjun Cinta. Pesona air terjun Cinta ini pun kini menjadi favorit kunjungan wisatawan domestik maupun mancanegara di Bali Utara. Air terjun Cinta yang baru dibuka 2 bulan lalu ini terletak di wilayah Banjar Adat Asapanji, Desa Wonogiri, Buleleng, Bali. Wisata alam ini semakin indah lantaran terletak di tengah kebun kopi Arabica milik warga. Terletak di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut menjadikan kawasan ini memiliki udara yang sejuk dan menyegarkan bagi para pengunjung. Untuk mencapai air terjun Cinta ini pengunjung harus menuruni 50 buah anak tangga. Dengan memiliki ketinggian 7 meter, air terjun ini pun memiliki air yang sangat jernih dari sumber mata air. Untuk menikmati keindahan air terjun Cinta, pengelola telah menyediakan anjungan tempat berfoto, tepat berada di tengah-tengah air terjun ini. Salah satu pengunjung lokal dan mancanegara mengaku tempat wisata alam yang satu ini berbeda dengan tempat wisata lainnya. Selain bisa berfoto atau berselfie di tengah air terjun, wisatawan pun disediakan anjungan berbentuk sarang yang digantung di atas pohon besar di tengah kebun kopi. Enggak sih, buat ngisi liburan aja. Liburan aja? Iya. Ini udah berapa kali sih? Baru sekali. Nah, menurut adik gimana melihat ini? Bagus sih, tapi sayangnya hujan. Hujan? Udah lepek gini. Oh gitu, basah ya? Iya. Tapi tetap gimana, senang ya? Senang, udah bisa lihat ini. Kan penasarannya ini, yang digantung-gantung nih. Kalau air terjun sendiri gimana? Belum dapat turun, tapi baru mau turun. Baru mau turun? Nggak takut ya musim hujan-hujan gini ya? Takut, licin. Licin ya? What do you think? Just beautiful, natural. Yeah, nice, clean water, unspoiled environment. Meskipun sering hujan di daerah ini tak menyurutkan wisatawan yang berkunjung ke tempat ini. Dengan tiket masuk sebesar Rp15.000, wisatawan pun bebas melakukan foto di kawasan ini dengan didampingi oleh penjaga. Ini dikarenakan wisatawan harus memanjat pohon untuk berfoto di anjungan sarang burung yang digantung di pohon. Liburan ya agak melonjak kunjungannya dari seluruh Bali dah sampai mancanegara, ada yang dari luar Bali juga, Surabaya, Sulawesi, Sumatera ada juga, Papua kemarin Papua juga ada sini ya. Mungkin pas kebetulan lewat gitu ya, sekalian jadinya mampir gitu. Yang menarik lah. Yang menarik dari objek wisata sini adalah apa namanya, wahananya, wahananya yang ya terkesan unik lah gitu. Mungkin belum ada di tempat-tempat lain. Objek wisata alam air terjun ini pun sering dijadikan objek foto prawedding bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Nah, bingung mencari tempat berwisata di akhir pekan? Air terjun ini pun bisa menjadi referensi liburan Anda di Buleleng, Bali. Putu Wijana melaporkan untuk NET. Kabupaten Tabanan memiliki sejumlah objek wisata air panas, salah satunya di Desa Penatahan, Kecamatan Penebel. Di objek wisata ini, pengunjung bisa merasakan segarnya berendam air panas alami sambil menikmati pemandangan alam khas Bali. Objek wisata air panas Espayepanes Natural Hot Spring ini dapat ditempuh sekitar 1,5 jam dari Denpasar, tepatnya berada di Desa Penatahan, Kecamatan Penebel, Tabanan. Berada di kawasan yang asri, objek wisata ini bisa membawa ketenangan dan kesejukan bagi setiap pengunjung. Akses menuju tempat ini pun tidak sulit. Dari tempat parkir, pengunjung bisa langsung masuk ke areal pemandian. Air terjun alami di areal parkir juga sudah langsung menyambut mata tamu. Dengan tiket masuk Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak, kita bisa berendam di 3 kolam untuk umum sambil menikmati suara aliran sungai dan sejuknya udara. Kolam pertama adalah kolam pemandian terkecil bersuhu 38 hingga 40 derajat Celcius dan terletak di tepi sungai. Kolam kedua ukurannya lebih besar dengan kedalaman sekitar 80 cm sehingga sangat disukai oleh anak-anak. Sedangkan kolam ketiga yang terletak paling atas merupakan kolam renang dengan pemandangan hamparan sawah yang menyejukkan mata. Asiknya, bagi pengunjung yang ingin lebih privasi, objek wisata ini juga menyediakan 7 buah kolam di dalam bilik dengan tiket masuk dari Rp25.000 hingga Rp30.000.
Tempat ini landscape-nya bagus, anak-anak suka, terus air panasnya juga menyegarkan. Cocok lah untuk tempat hiburan keluarga. Hanya mungkin loker dan tempat-tempat peneduh untuk pengunjung agak kurang ya, karena ini kebetulan juga tadi ada gerimis. Sumber air panas yang berasal dari dalam sebuah pura ini diyakini bisa digunakan untuk terapi pengobatan karena memiliki kandungan belerang yang sangat tinggi. Kandungan itu kan bermacam-macam, tidak satu air panas tidak mungkin sama dengan air panas yang dimiliki di satu tempat dengan tempat lain. Tapi yang di sini kandungan air panas itu ada kandungannya sulfur, ada potasium dan sodium. Itu bagus untuk kesehatan, untuk kulit rematik, kemudian gatal-gatal dan juga untuk sirkulasi darah itu sendiri. Setelah puas berendam air panas, kita bisa bersantai sambil menikmati keindahan alam khas pedesaan. Tak ketinggalan, berbagai kuliner yang menggoda selera bisa santap di tempat ini. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Informasi tadi sekaligus mengakhiri Net Bali hari ini. Kini Anda dapat mengakses Netzi, portal berita referensi Anda di www.netzi.id. Dan saksikan kembali tayangan hari ini di YouTube channel kami www.youtube.com/netbali. Tentunya jangan lupa subscribe. Saya Vera Zenvia, matur suksma dan selamat beraktivitas. Om Santi 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 Om. That's what people say. That's what people say. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I've got this music in my mind saying it's gonna be alright. 'Cause the player's gonna play and the finger's gonna fake. Baby, I'm just gonna shake. Heartbreaker's gonna break and the finger's gonna fake. Baby, I'm just gonna shake. Shake it off, shake it off. I never miss a beat. I'm landing on my feet. And that's what they don't see. That's what they don't see. And I'm dancing on my own. I made the moves up as I go. And that's what they don't know. That's what they don't know. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I've got this music in my mind saying it's gonna be alright. 'Cause the player's gonna play and the finger's gonna fake. Baby, I'm just gonna shake. Shake it off, shake it off. Heartbreaker's gonna break and the finger's gonna fake. Baby, I'm just gonna shake. Shake it off, shake it off. No, no. No, no. But I keep cruising, can't stop, won't stop moving. It's like I've got this music in my mind saying it's gonna be alright. Because the player's gonna play and the finger's gonna fade. And baby, I'm just gonna shake. Shake it off, shake it off. Heartbreaker's gonna break and the finger's gonna fade.
people say